Baik, kita lanjutkan sekarang ke metode berikutnya, yakni metode Newton-Raphson. Ya, metode Newton-Raphson masih terkait dengan metode sebelumnya, yakni metode titik tetap. Hari ini kita akan menggunakan metode Newton-Raphson, yakni dengan sistem terbuka. Artinya, nilai awalnya kita akan tentukan secara bebas. Soalnya nanti kita gunakan sama dengan soal yang kita gunakan pada saat pembahasan menggunakan metode titik tetap. Kalau Anda lupa, nanti Anda bisa simak video sebelumnya, tapi jangan khawatir, saya akan tuliskan lagi nanti soalnya. Pendekatan Newton-Raphson ini adalah pendekatan yang menggunakan titik singgung. Titik singgung atau garis singgung lah ya, jangan titik, karena ini garis. Titik singgungnya ada titiknya, cuma kita tetap menggunakan garis pada akhirnya. Ini adalah kurva sebenarnya, kurva dari persamaan Y sama dengan Fx ya. Ini yang agak melengkung, kemudian garis-garis yang lurus ini adalah garis singgung pada kurva kontinu yang kita sebutkan kurva kontinunya adalah Y sama dengan Fx ya. Standar dari sistem persamaan linear yang sudah kita bahas beberapa minggu lalu pun sama ya. Oke. Yang jelas untuk menggunakan metode Newton-Raphson ini Anda harus memahami betul apa yang kita sebut sebagai turunan ya. Anda mungkin di SMA pernah belajar apa yang kita sebut sebagai turunan fungsi. Di sini kita akan gunakan lagi ya. Kalau Anda belum paham atau Anda lupa, nanti saya akan coba ingatkan sedikit. Dan persyaratan utama dari metode Newton-Raphson ini adalah turunannya nanti, atau turunan kita lambangkan dengan F aksen X ya. F aksen X ini syarat pertamanya adalah tidak boleh 0. Itu wajib. Turunan dari fungsi yang akan kita kerjakan tidak boleh 0 ya. Kemudian yang kedua, apabila turunan kita ini ternyata tidak 0 sih, tapi mendekati 0, maka akan mengakibatkan kita memiliki ketelitian yang rendah. Ketelitian dalam memecahkan persamaan ini menjadi rendah ya. Ini dua hal penting. Yang nomor satu ini mutlak ya. Yang nomor dua ini sebagai warning untuk Anda ya. Oke. Saya punya contoh kasus, soalnya sama ya. Soalnya sama seperti tadi, yakni X kuadrat dikurangi 2X dikurangi 3 sama dengan 0. Ini persamaannya ya. Kemudian kalau kita terapkan dalam bentuk fungsi X, maka kita hilangkan ininya ya. Mudah saja, X kuadrat masih sama dikurangi 2X dikurangi 3. Oke. Nah, pertanyaannya adalah kita harus langsung cari turunan fungsi ini seperti apa. Turunan fungsi ini seperti apa. Kalau Anda sudah belajar kalkulus, pastinya Anda akan tahu bagaimana mencari turunan. Turunan kalau persamaan kuadrat, gampang saja. Anda tinggal ubah pangkatnya dikurangi 1 dari pangkat, kemudian nilai dari pangkat ini kita pindahkan ke depan. Ya, ini pun sama, ini pun sama. Oke, X kuadrat kalau kita turunkan jadi 2-nya ke depan, 2. X-nya tetap 2, pangkatnya dikurangi 1, tetap seperti tadi yang saya bilang, jadi menjadi 2X saja, karena 2X pangkat 1 sama 2X sama ya. Kemudian dikurangi 2X. X aslinya di sini ada pangkat 1 sebenarnya. 1 kita turunkan ke depan, jadi tetap 2 ya. Sementara X-nya dari pangkat 1 menjadi pangkat 0, karena 1 dikurangi 1 sama dengan 0. X pangkat 0 sama dengan 1. Apapun yang dipangkatkan 0 hasilnya 1. Maka ini kita tidak perlu tuliskan. Kemudian min 3 kita turunkan terhadap X.
Tidak bisa kita turunkan, tidak menghasilkan apa-apa. Kenapa? Karena dia tidak punya X. Maka turunan dari fungsi x kuadrat min 2x min 3 adalah 2x min 2 saja. Cukup seperti ini ya. Saya harap Anda sudah tahu bagaimana mencari turunan karena ini masih simple. Kalau Anda belum bisa mencari turunan, coba Anda cari di buku kalkulus yang Anda punya, di materi kalkulus yang sudah Anda terima, atau Anda bisa cari di Google bagaimana cara mencari turunan. Oke. Kemudian kembali lagi ke persoalan bahwa kita menggunakan metode terbuka. Metode terbuka artinya kita dibebaskan untuk menebak satu angka yang kira-kira bisa kita jadikan titik awal untuk pemecahan sistem persamaan kita. Nah, sama seperti metode yang sebelumnya, metode titik tetap, kita menggunakan nilainya adalah 4, biar sama ya. Oke, kemudian cara mencarinya setelah Anda turunkan ini, cara mencari X1 ya, karena gini, setelah Anda menyelesaikan ini, Anda harus menentukan seperti biasa, X0-nya berapa, kemudian X1 dikurang X0 yang absolut berapa. Selalu kembali lagi pertanyaannya menjadi ini ya. Tatkala Anda punya X0 pertamanya 4, Anda harus tahu ininya berapa. Kita belum punya ya. Kalau di sini 4 kita belum punya. Nah, yang berikutnya kita harus cari tahu X0 berikutnya berapa. Nah, X0 berikutnya kita pecahkan dari rumus yang akan saya berikan sesaat lagi. Nah, nih rumusnya adalah X1 ya. Cara mencari X1 sama dengan X0 dikalikan. Dikurangi, bukan dikalikan. Dikurangi F X0 dibagi turunan X0. Ya. Oke. Berarti kalau kita bisa tuliskan untuk X04 berarti bisa kita tuliskan 4 dikurangi Fx0, berarti Fx-nya kan ini ya, sama saja ini Fx dan X0, tinggal X-nya aja kita rubah. Berarti ini kita tuliskan 4 kuadrat dikurangi 2 kali 4, X-nya kan kita ganti 4 ya, dikurang 3, dibagi F aksen X0, turunan, ini dia ya, diisi dengan 4, 2 dikalikan 4 dikurang 2. Maka ini kita akan punya nilainya adalah 4 dikurang 4 kuadrat 16 dikurang 8 dikurang 3 sama dengan 5 dibagi 2 kali 4 8 dikurangi 2 6, 4 dikurangi 5/6 adalah 3 1/6 ya, atau 31/6 ini adalah 3,16667 gitu. Maka X1-nya kita punya. X1-nya kita punya sekarang adalah 3,16667. Di sini Anda sudah punya X1-nya 3,1667 dikurangi 4 absolut, maka di sini hasilnya 0,83333. Oke, seperti itu saja. Sampai kapan Anda mengerjakan ini? Seperti tadi yang sudah kita jelaskan, kita mengerjakan ini sampai nilai X1 dikurangi X0 absolut mendekati 0. Atau bahkan sudah 0 sendiri. Kalau kita sudah 0 atau mendekati 0, misalnya begini, maka ini sudah cukup. Dan kita harus cari tahu nilai di sini berapa. Inilah jawabannya. Inilah jawaban dari akar persamaan kita ya. Saya minta Anda sekarang untuk berlatih mengerjakan ini. Anda kerjakan, kira-kira Anda secapek apa Anda mengerjakan ini, karena ini sudah tidak terlalu jauh. Nilai ini nanti hasilnya adalah 3 ya.
Ya, karena ini semakin mendekati 3 dan ini juga nanti nilainya nanti mendekati 0. Ya. Oke, Anda kerjakan bisa jadi lebih dari 10 iterasi, ya. Oke. Itu sebenarnya cara simple menggunakan metode Newton-Raphson. Begitu saja, simple. Seperti yang tadi saya bilang, kalau Anda sudah menguasai satu metode, misalnya metode titik tetap, maka Anda mengerjakan metode Newton-Raphson akan sangat mudah, ya. Hanya Anda cukup memahami bagaimana kita menurunkan fungsi ini, ya, atau fungsi inilah ya. Ini fungsi yang sudah jadi fungsi X, kita turunkan menjadi turunan f aksen X. Kalau Anda bisa mengerjakan dari sini ke sini, maka Anda mengerjakan ini dan lain-lain dan tabelnya ini akan sangat mudah, ya. Oke, itu pembahasan metode kedua, cukup singkat, metode Newton-Raphson. Tapi percayalah bahwa metode Newton-Raphson ini sangat efisien dalam mengerjakan atau dalam memecahkan permasalahan atau memecahkan sistem persamaan yang Anda temui dibandingkan dengan metode titik tetap. Ya, Anda bisa buktikan nanti apabila kita sudah bermain dengan MATLAB. Oke, metode pertama sudah, metode kedua sudah. Sesaat lagi kita akan bahas tentang metode yang ketiga, yakni metode secant atau metode tali busur.